Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu di tengah pandemi ini ya. Saya akan memberikan informasi tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu mengenai pentingnya etika saat berkomentar di sosial media. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Fadli. Saya jurusan Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Saya berasal dari UNIK KKN 264. Latar belakang saya mengambil program kerja pemberdayaan masyarakat ini. Pada awal tahun 2021, Microsoft mengeluarkan survei tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Dalam laporan berjudul Digital Civility Index itu, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Laporan itu berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan netizen Indonesia tidak sopan? Yang pertama, ketidakpastian. Situasi pandemi yang tidak pasti membuat masyarakat mencari informasi dari berbagai sumber. Sehingga, jika terjadi kesimpang siuran dan banjir informasi, mereka akan percaya pada apa yang mereka yakini. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi selama pandemi yang menjadi penyebab naiknya kasus penipuan. Sebagian orang akan mencari cara untuk mendapatkan uang, meski harus menipu orang lain. Yang ketiga, rasa frustasi. Ujaran kebencian di media sosial bisa jadi merupakan respons rasa frustasi yang dialami selama pandemi. Selain menjadi bentuk luapan atau ungkapan emosional, ujaran kebencian dapat muncul dari dorongan untuk melampiaskan rasa frustasi. Nah, bagaimana sih cara penggunaan sosial media baik dan benar? Yang pertama, ada etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi, kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa yang kita berinteraksi. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring sosial tersebut. Yang terakhir, periksa kebenaran berita. Pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Kemudian, apa sih pentingnya kita menjaga etika saat menggunakan sosial media? Yang pertama adalah etika adalah hal utama yang dipandang oleh orang. Etika yang dimiliki seseorang bisa langsung tampak di mata orang lain, bahkan meski tidak berjumpa secara langsung. Cara kita berinteraksi dengan orang lain dapat menunjukkan seberapa jauh kemampuan kita menjaga etika, yang mana hal itu dijadikan sebagai kesan pesan pertama orang lain terhadap kita. Seperti jika kita berkomentar buruk di sosial media, maka orang melihat kita mempunyai etika yang buruk. Yang kedua, dengan etika yang baik di sosial media, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan siapapun dan dimanapun. Dengan menjalin hubungan yang baik, tentunya kita akan berdampak positif terhadap kita, begitu juga sebaliknya. Sebagai manusia hidup tanpa saling membenci, maka kedamaian akan tercipta. Kemudian bagaimana sih hubungan Indonesia dengan negara lain akibat netizen Indonesia yang tidak sopan ini? Hubungan Indonesia dengan negara lain akibat kasus ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan, tetapi kejadian ini menimbulkan hubungan antara aktor negara dan non-negara. Ini merupakan bentuk diplomasi publik, di mana publik mengambil peran untuk tercipta suatu hubungan negara. Media sosial menjadi alat untuk diplomasi digital.
Media sosial dijadikan mobilisasi, dukungan, sarana membangun opini publik, dan menjaring aspirasi rakyat. Namun jika kita melihat kembali bagaimana etika netizen Indonesia yang berperilaku buruk, sungguh sangat miris. Bisa membawa implikasi negatif kehidupan politik nasional Indonesia karena dapat mencerminkan suatu sifat negara yang berakibatkan nama Indonesia menjadi tercoreng. Contoh studi kasus yang sangat fenomenal maksud kami, yaitu netizen Indonesia menyerang aktris Han Soo-hee. Netizen Indonesia terbawa suasana sampai ke real life yang dimana Han Soo-hee berperan sebagai pelakor di drama yang dia bintangi. Mereka sampai mencaci maki aktris tersebut. Kita bisa lihat di slide ini bahwa netizen Indonesia tidak bisa membedakan antara yang mana drama dan mana yang real life. Kita seharusnya malu dengan diri kita sendiri dan negara kita. Hal ini berbanding terbalik dengan dunia nyata bahwa Indonesia sebagai negara paling ramah di dunia. Kita harus mengaca kepada diri sendiri, apakah pantas melakukan hal tersebut. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin kembali mengingatkan bahwa pentingnya menjaga etika di sosial media dan di kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga etika, membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Seperti kata pepatah mengatakan, orang yang tidak beretika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya dari unit 264 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.